Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembacaan hadis pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita telah sampai pekan lalu pada hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 yaitu hadis yang menjelaskan tentang penjelasan Rasulullah SAW tentang kebajikan dan dosa yang dirangkum dalam satu kalimat singkat yang beliau sampaikan, al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Jadi intinya kata Rasulullah SAW bahwa kebajikan itu adalah baiknya akhlak. Jadi pokok dari seluruh kebajikan yang dilakukan oleh manusia adalah baiknya akhlak yang ada pada dirinya. Kemudian dosa itu kata Nabi SAW, mahaka fi nafsika, sesuatu yang menggelisahkan di dalam dirimu, di dalam hatimu. Maka semua dosa yang dilakukan manusia itu pasti akan membuat hatinya gelisah, ya, terutama bagi orang-orang yang hatinya masih dalam keadaan baik, hatinya masih dalam keadaan hidup, maka dia akan sangat merasa ketika melakukan suatu perbuatan dosa. Jadi dosa itu kerasa nanti dalam hati kita, akan membuat hati kita tidak tenang, gelisah. Makanya salah satu kunci ketenangan jiwa yang akan dirasakan manusia adalah berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Semakin dia membersihkan diri, menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan dosa, maka akan semakin tenang hatinya, akan semakin tenang jiwanya. Namun semakin banyak perbuatan dosa yang dilakukan, itu akan membuat hatinya menjadi gelisah, menjadi tidak tenang. Bahkan akan terjadi kegoncangan-kegoncangan di dalam hati. Tekanan jiwa, depresi, apa segala macam tuh, sebetulnya penyebab terbesarnya bukan hanya permasalahan yang dihadapi. Dan bisa jadi orang-orang mengalami depresi itu gara-garanya dosa yang pernah dia lakukan, yang kemudian membuat hatinya menjadi gelisah, menjadi tidak tenang, menjadi goncang, menjadi rapuh hatinya. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Dan dosa itu biasanya sesuatu yang kita tidak mau orang lain tahu. Dosa itu biasanya sesuatu yang disembunyikan agar orang lain tidak mengetahui perbuatan tersebut. Jadi berarti kalau ada manusia yang hatinya sudah tidak lagi terpengaruh dengan dosa, dia sudah tidak lagi merasa berdosa ketika melakukan dosa, tidak lagi merasa tersiksa ketika
dia melakukan dosa, hatinya tidak lagi merasa gelisah, tidak merasa tersiksa. Walaupun sebetulnya setiap perbuatan dosa pasti akan melahirkan kegelisahan dalam hati. Orang yang hatinya tidak lagi terpengaruh oleh perbuatan dosa yang dia lakukan, berarti hatinya telah mati. Orang yang tidak lagi malu ketika perbuatan dosanya diketahui oleh orang lain. Orang yang tidak lagi merasa risih ketika keburukan-keburukannya dilihat oleh orang lain, bahkan dia pertontonkan keburukannya, maka orang-orang yang seperti itu orang-orang yang telah mati hatinya. Dan orang yang mempertontonkan keburukan di hadapan orang lain dengan bangga tanpa ada rasa malu dan tanpa ada rasa menyesal, itu akan disebut nanti sebagai apa? Rasulullah SAW menyebut orang-orang yang bangga dengan kemaksiatan yang dilakukan, merasa bangga dengan dosa yang dilakukan tanpa dia malu, tanpa dia sembunyikan dosanya, dia pertontonkan kepada orang lain, itu disebut dengan al-mujahirah. Al-mujahirah itu kata Nabi SAW, orang-orang yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mujahirah itu? Orang yang sudah tidak lagi merasa risih, tidak lagi merasa malu ketika dia melakukan dosa. Bahkan dia merasa bangga ketika dosanya diketahui oleh orang lain. Ini tanda hatinya sudah tidak ada lagi. Hati manusia bisa hilang, Bu. Iya, perasaannya bisa hilang. Hatinya mungkin masih ada, tapi hati yang dimaksud tidak ada, hilang, ya perasaan yang ada dalam hati yang Allah tanamkan kebaikan-kebaikan secara alamiah ke dalam hati manusia. Ketika dia sudah tidak ada lagi, berarti disebutkan orang itu sudah tidak memiliki hati. Ya, sebutkan ya, kita harus berusaha selalu melembutkan hati kita agar hati kita lembut, bersih, sehingga ketika ada suatu keburukan yang dilakukan, sekecil apapun akan terasa dalam hati kita. Ya, apa namanya, sensor hatinya kuat. Ketika dia melakukan keburukan, langsung terasa dalam hati dan langsung merasa tidak enak, dan sehingga dia akan segera bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Itu hadis yang ke-27 kemarin. Mudah-mudahan kita belum selesai hadis ini. Belum selesai. Baru sampai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu sampai ke wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kita lanjutkan sekarang. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Wa an Wabisah, dan dari Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataitu aku datang, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda. Faqala, maka beliau bersabda, Jita tas'alu 'anil birri, engkau datang, kamu datang untuk bertanya tentang kebajikan. Jita, kamu datang, tas'alu, untuk bertanya, anil birri, tentang kebajikan. Qultu, aku menjawab, na'am, iya. Qultu, aku menjawab, na'am, iya. Qala, beliau bersabda, istafti qalbaka. Istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Artinya bertanyalah kepada hatimu. Istafti, ya, minta fatwa, minta, tanyakan kepada hatimu. Al-birru, kebajikan itu, matma'annat ilaihin nafsu. Al-birru, kebajikan itu, matma'annat, adalah sesuatu yang akan merasa tenang. Matma'annat ilaihi, sesuatu yang akan merasa tenang padanya, an-nafsu, jiwa, ya. Jadi kebajikan itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah sesuatu yang jiwa kita merasa tenang kepadanya, sesuatu yang ketika dilakukan akan membuat jiwa kita tenang, tentram, tidak gelisah, akan membuat jiwa kita merasa bahagia, merasa senang. Watma'anna ilaihil qalbu, dan merasa tenang kepadanya, al-qalbu, hati. Jadi yang membuat jiwa kita tenang, yang membuat hati kita tenang, itulah kebajikan. Bagi orang-orang yang hatinya masih terjaga dengan baik, dia akan sangat mengetahui kebajikan yang dia lakukan atau keburukan yang dia lakukan. Karena secara fitrah Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan hati kita, jiwa kita ini sebagai radar untuk mengetahui, merasakan kebaikan dan keburukan. Wal ismu, dan dosa itu, ma haka fi nafsi, sesuatu yang membuat gelisah di dalam jiwa, wa taraddada fi sadri, dan meragukan, membuat ragu, fi sadri, di dalam hati. Jadi sesuatu yang menggelisahkan, yang hati merasa ragu, tidak nyaman dengan perbuatan itu, maka itulah tanda dari perbuatan dosa. Wa in aftakan nasu,
walaupun aftakan nasu, memberikan fatwa kepadamu, an-nasu, manusia, wa aftauka, dan mereka memberikan arahan kepadamu. Jadi walaupun semua manusia mengatakan itu benar karena banyak dilakukan perbuatan itu oleh orang lain, oleh manusia, tetap saja orang yang memiliki hati yang bagus, dia akan merasakan ketidaknyamanan sesuatu yang dilakukan itu kalau memang itu adalah perbuatan dosa. Ada nggak Pak Bu suatu perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang, sudah menjadi kebiasaan perbuatan itu dilakukan oleh banyak orang, tapi hati kita merasa nggak sep gitu? Pernah nggak merasa seperti itu? Iya, ada. Nah, kalau memang hati kita merasa nggak sep, walaupun itu dilakukan oleh banyak orang, walaupun banyak orang mengarahkan kita untuk melakukan itu, nah, biasanya perbuatan itu bukan perbuatan yang baik dalam Islam. Haditsun hasanun, hadis hasan, rawainahu fi musnadi al-imamaini, fi musnadai al-imamaini. Rawainahu, kami meriwayatkan hadis ini, fi musnadai al-imamaini, di dalam dua kitab musnad. Dua kitab musnad, yaitu Ahmad ibn Hanbal, ya, kitab musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal, wad-Darimi, dan kitab musnad ad-Darimi, bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Jadi setiap manusia itu pada dasarnya memang sudah Allah berikan perangkat di dalam hatinya untuk bisa mengetahui kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebatilan. Secara fitrah setiap manusia ada di dalam hatinya fitrah itu, kemampuan untuk bisa membedakan antara kebatilan dan kebenaran. Ya, makanya banyak orang-orang yang ketika, ya, banyak kita dapatkan cerita, ya Bu, ya, orang-orang yang dari kecil mereka memegang keyakinan yang tidak benar, ya, ternyata di dalam hati mereka keyakinan yang tidak benar yang mereka pegang itu sebetulnya ada keraguan dan ada ketidakpuasan. Mereka pun sebetulnya merasa goncang dengan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka yakin. Sehingga banyak orang yang ketika menemukan kebenaran Islam, mereka langsung, ya, yakin dan mau memegang kebenaran Islam, dan mereka tinggalkan keburukan keyakinan yang mereka dulu pegang sejak kecil. Karena memang hati kita ini diperangkatkan oleh Allah untuk bisa mengetahui kebaikan dan keburukan, dosa dan kebaikan. Ya, pokoknya mah kalau hati kita dijaga oleh Allah, ya, perbuatan-perbuatan yang kurang baik itu akan kerasa dalam hati kita.
Dulu saya pernah waktu kecil pernah melihat ada orang yang tetangga yang meninggal dunia. Kemudian keluarga yang meninggal ini kerepotan sampai pinjam uang sana sini untuk penyelenggaraan tradisi kematian biasanya. Ketika itu saya merasa aneh dan kurang sepakat dengan perbuatan itu. Masa sih seperti ini gitu? Apa benar Islam itu mengharuskan seperti ini? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ternyata setelah dewasa dan setelah belajar, ternyata hal-hal seperti itu memang bukan diajarkan dalam Islam. Itu hadis yang ke-27. Mudah-mudahan hati kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengetahui, mendeteksi kebaikan dan keburukan, sehingga ketika ada sesuatu yang salah dalam Islam langsung bisa kita sadari dan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk hadis yang ke-27 ini mungkin ada yang ingin disampaikan dari ini. Silakan sebelum kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Baik itu dilakukan dengan luar secara kontak akhir perbuatan baik. Kalau perbuatan baik itu dilakukan setelah dia berpikir panjang atau ada dorongan di sekitarnya melakukan, maka itu masih tertolong Allah. Jika ada suatu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang secara spontan, perbuatan yang dilakukan secara spontan yang merupakan perbuatan baik, itu akan menunjukkan akhlaknya orang tersebut. Jadi biasanya kan akhlak itu memang sesuatu yang sudah melekat pada dirinya, dan ketika dia mau melakukan itu dimanapun, kapanpun, bahkan secara spontan, dia memang mudah untuk melakukan itu karena sesuatu tersebut atau kebaikan tersebut sudah melekat pada dirinya. Walaupun akhlak baik itu nanti ada yang memang sudah melekat pada dirinya, ada yang memang belum terlalu melekat, karena akhlak baik itu kan banyak.
Ada orang yang melekat pada dirinya akhlak baik, dermawan, ya, tapi akhlak yang lainnya belum melekat pada dirinya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada orang yang melakukan perbuatan baik itu dengan didahului berpikir, kemudian ada pertimbangan-pertimbangan, ada dorongan-dorongan, baru dia lakukan perbuatan itu. Apakah itu disebut akhlak? Kalau kita lihat makna dari akhlak, ya, definisi dari akhlak, maka perbuatan baik atau perbuatan yang dilakukan dengan dipikir-pikir, kemudian baru dia lakukan perbuatan itu setelah ada pertimbangan, setelah ada ini, nah berarti memang perbuatan itu belum melekat pada dirinya, sehingga pada saat itu belum disebut akhlak, tapi itu disebut amal saleh, perbuatan baik. Jadi, maka kebajikan yang paling pokok itu adalah husnul khuluq tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, artinya seseorang itu sudah memiliki kebaikan-kebaikan yang melekat pada dirinya. Dan memang kita diperintahkan untuk berusaha memiliki akhlak yang baik, artinya melekatkan kebaikan-kebaikan pada diri kita, sehingga ketika kita ingin melakukan kebaikan itu tidak lagi membutuhkan berpikir, pertimbangan atau yang lainnya. Nah, jadi ada perintah untuk kita melekatkan kebaikan-kebaikan itu pada diri kita sehingga menjadi akhlak pada diri kita. Ada usaha yang harus kita lakukan untuk menjadikan kebaikan-kebaikan itu akhlak pada diri kita. Itu memang harus diusahakan. Kadang seseorang itu bisa memiliki akhlak yang baik dengan usaha atau dengan mengusahakan. Walaupun ada sebagian orang yang sudah memiliki beberapa akhlak baik pada dirinya karena karunia dari Allah yang memberikan itu kepadanya, sehingga dia tidak lagi membutuhkan usaha untuk menjadikan kebaikan itu sebagai akhlak pada dirinya. Ya. Jadi mana yang lebih utama berarti? Ya, insya Allah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan, kalau memang niatnya karena Allah, ya walaupun dia setelah melalui pertimbangan-pertimbangan baru dia mau melakukan itu, insya Allah itu tercatat sebagai amal saleh. Tapi kalau dia betul-betul melekat dan sudah bisa dilakukan setiap saat, nah itu akan lebih afdal lagi untuk dirinya. Iya, salah satu maksud dari kalimat liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia pada manusia, ya, untuk melekatkan akhlak-akhlak itu pada diri manusia dan menjadikan itu sebagai akhlak yang ada pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Tadi kelihatannya diseriusi dengan bukti disatakan oleh kita di atasnya, sehingga
menambah muda menjadi baru, yang ini akan menjadi atau obatan menurunkan Allah subhanahu neraka menjadi begini neraka menurunkan turun seorang yang baik berdoa untuk itu sudah biasanya menjadi neraka kalau sampai ke desa-desa mungkin jadi problem. Terima kasih Ustaz atas berkumpul. Iya. Di zaman yang memang termasuk akhir zaman, manusia mungkin sudah tidak lagi memiliki atau kurang rasa malunya pada saat melakukan keburukan, ya, melakukan dosa. Bahkan rasa menyesalnya dari melakukan dosa pun sudah hampir tidak ada. Dan itu memang menjadi keadaan yang dirasakan, ya, terutama di akhir-akhir zaman seperti sekarang. Ya. Dan itu sudah merata. Zaman sekarang orang yang tidak puasa, padahal dia katanya Islam, itu sudah tidak lagi merasa risih dan malu ketika menunjukkan bahwa dirinya tidak puasa. Bahkan dengan terang-terangan, ya tadi, dengan bangganya dia menunjukkan tidak puasa, bahkan mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain untuk tidak puasa. Dan ini tergolong atau sudah nampak pada dirinya sifat syaitan dari kalangan manusia. Iya. Terus orang tidak sholat, bahkan orang yang melakukan keburukan besar di zaman sekarang, mereka sudah tidak lagi merasa risih dan malu dilihat oleh orang lain, bahkan cenderung merasa bangga menunjukkan keburukan itu kepada orang lain. Semakin dia bisa menunjukkannya itu, semakin bangga dia. Nah, ini para syaitan dari kalangan manusia hakikatnya. Namun bagi orang-orang yang memang masih memiliki kesadaran tentang keberagamaan mereka, ya masih ada kewajiban untuk mereka terus berdakwah, terus memberikan peringatan kepada orang lain. Ya, insya Allah dengan adanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini akan tercegah, ya, akan tercegah azab atau malapetaka yang Allah akan turunkan kepada atau yang diundang oleh orang-orang yang melakukan seperti itu. Nah, kalau sudah tidak ada lagi dakwah, tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, dari keadaan-keadaan seperti itu, maka tinggal tunggu Allah menurunkan azab dari sebagai balasan, sebagai hukuman atas perbuatan-perbuatan dosa yang seperti itu, dan diancam oleh Rasulullah SAW kalau tidak ada lagi
orang-orang yang berusaha untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya mereka berdoa pun nanti tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menurunkan malapetaka, menurunkan azab sebagai hukuman atas orang-orang yang melakukan dosa, itu akan merata kepada semua, bahkan yang tidak ikut melakukan dosa, bahkan orang-orang yang masih baik pun akan terkena hukuman dari Allah sebagai bentuk keumuman. Maka yang harus kita lakukan berarti melakukan terus dakwah, melakukan terus amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun ya zaman sekarang mah kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar teh dibilangnya apa? Kriminal ya. Mau menghentikan kemunkaran aja sekarang mah disebutnya apa radikal. Kadang itu kita mau menghentikan kemungkaran, kita yang dipermasalahkan ke hukumnya. Iya, yang ditangkap malah yang itu zaman sekarang. Ya. Tapi tetap kita tidak boleh diam, tidak boleh masa bodoh dengan keadaan kita yang seperti ini. Tetap kita harus melakukan dakwah, kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan kemampuan yang kita bisa. Ada kewajiban setiap mukmin untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ada kewajiban setiap mukmin untuk merubah kemunkaran itu, mencegah kemunkaran itu dengan tingkatan kemampuan yang mereka miliki. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau memang mampu, kita hentikan dengan tangan kita, hentikan dengan perbuatan kita. Kalau tidak mampu, fabilisani, maka dengan lisan, dengan dakwah, dengan memperingatkan, dengan menasihati. Ya, fa in lam yastati, kalau nggak mampu juga, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Minimal dia mengingkari, merasa resah, merasa tidak nyaman dengan adanya kemungkaran yang terjadi, kemudian berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka yang melakukan kemungkaran. Ya, jadi takut kita ya Pak ya. Takut kita seperti dulu Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang melalui lisannya Nabi Daud. Kata Allah, kenapa sebabnya? Karena mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tidak memerintahkan kebaikan yang Allah perintahkan. Mereka tidak mencegah kemunkaran yang Allah larang yang dilakukan oleh sebagian mereka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari apakah ada amalan yang bisa menyelamatkan kita ketika seseorang dikumpulkan di padang mahsyar? Amalan yang bisa menyelamatkan kita ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Di padang mahsyar itu kita dikumpulkan, keadaannya gimana Pak? Iya, itulah yang disebutkan keadaan yang sangat mengkhawatirkan, yang sangat mengerikan yang akan kita alami nanti. Kita akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian dikumpulkan semua manusia yang disebut dengan mahsyar dalam keadaan
mereka, kata Nabi SAW, yahsyarun nasu yaumal qiyamati, manusia akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat nanti yang disebut dengan mahsyar, hari pengumpulan seluruh manusia. Hufatan, uratan, ghullan. Mereka akan dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai pakaian, telanjang. Hufatan, tidak memakai alas kaki. Uratan, mereka telanjang, tidak memakai pakaian. Ghullan, dan dalam keadaan belum dikhitan. Mereka dikumpulkan seperti itu. Ya, kemudian Nabi pun menyampaikan nanti di hari kiamat itu, di mahsyar itu, Allah akan dekatkan matahari sampai 1 mil. Allah akan dekatkan 1 mil. Ada yang mengatakan 1 mil itu 1 mil jarak yang memang biasa diukur di dunia. 1 mil itu beberapa kilometer. Ada yang mengatakan mil itu adalah ukuran panjang kayu celak yang biasa digunakan untuk bercelak. 1 jengkal, makanya ada yang bilang 1 jengkal itu diambil dari keterangan 1 mil, yaitu ukuran panjangnya kayu celak. Dan dalam keadaan itu manusia akan sangat mengalami kerepotan, yaitu salah satu ahwal, salah satu kengerian yang akan dialami oleh manusia di hari kiamat, yaitu ketika mereka dikumpulkan di mahsyar seperti itu. Di hari itu tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi tempat berlindung bagi manusia yang bisa melindungi mereka dari kengerian yang dirasakan di hari itu, kecuali orang-orang yang mendapatkan perlindungan, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang yang akan mendapatkan naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Ya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa golongan orang yang akan mendapatkan keistimewaan dari Allah, yaitu mereka akan dinaungi di hari kiamat, di hari tidak ada lagi naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah di hari di mana tidak ada lagi perlindungan atau naungan selain perlindungan atau naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama, imamun adil. Yang pertama, pemimpin yang adil. Imam yang adil. Imam yang adil itu yang seperti apa? Pemimpin yang berusaha menerapkan aturan-aturan Allah dalam kepemimpinannya. Itu namanya imam yang adil. Ya, imam yang adil bukan hanya imam yang adil dalam versi kita. Adil itu artinya tidak berbuat zalim, artinya tidak menyia-nyiakan syariat Allah. Imam atau pemimpin yang ketika menjalankan kepemimpinannya berusaha untuk lurus sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menzalimi rakyatnya, tidak menzalimi yang dipimpinnya dengan sesuatu yang bukan aturan Allah. Karena semua yang bukan aturan Allah itu pasti akan melahirkan kezaliman. Itu yang pertama. Jadi kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, yang berusaha untuk takwa kepada Allah, menerapkan aturan-aturan Allah, menerapkan
syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kepemimpinannya. Berat nggak sih? Berat. Yang kedua siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu anak-anak muda yang masa mudanya dia habiskan, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Masa-masa pertumbuhannya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beruntung anak-anak muda ya, yang di masa mudanya dia tidak mengenal bandel, nggak kenal namanya botol minuman, nggak pernah kenalan sama obat-obatan terlarang, nggak pernah ngerasain pacaran, ya, nggak pernah apa, ya pokoknya masa mudanya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Masa-masa pertumbuhannya itu dia isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia isi dengan menuntut ilmu, dia isi dengan mengamalkan ilmu, dia isi dengan mempelajari tauhid, mempelajari ibadah kepada Allah. Nah, itu salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya anak-anak kita Bu yang masih muda-muda, atau ibu-ibu yang merasa masih muda, ibu-ibu ada yang masih muda atau hanya merasa masih muda? Oh, merasa udah muda. Ya. Ya, kalau ada yang sudah tidak muda lagi berarti sudah hilang kesempatan ini. Kalau yang masih muda, umurnya di bawah 40 tahun, insya Allah masih ada kesempatan ini nih. Kalau ada sisa-sisa umur muda kita berapa tahun lagi ke depan, maka gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ada yang di bawah 40 tahun Bu di sini Bu? Ada yang, maka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan keistimewaan nanti di hari kiamat. Udah yang masih muda nggak usah tergoda dengan kemaksiatan, pacaran, apa segala macam kemaksiatan, karena di waktu ini ada keistimewaan, kita bisa berusaha menjadi orang-orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Biarin yang lain mah bandel juga, yang penting kita jangan ikut-ikutan. Kalau bisa mah kita ngajak untuk tidak bandel. Kemudian yang ketiga siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya itu selalu terkait, selalu bergantung dengan masjid. Orang yang bersemangat untuk memakmurkan masjid dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya terutama bagi laki-laki selalu berusaha menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Nah, kalau ini aki-aki juga bisa ya. Ya, apalagi aki-aki yang udah pensiun, yang udah tidak lagi ada kegiatan. Ya ngapain lagi emang? Ya, kalau ada aki-aki yang udah pensiun, udah gak kerja lagi, gak ke kantor lagi, terus hatinya gak terkait dengan masjid, emang mau ngapain lagi? Ya, mikirin apa lagi emang? Jadi yang ketiga, seorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Ya, mudah-mudahan kita
bisa menjaga paling tidak sholat berjamaah kita 5 waktu selalu di masjid. Ya. Ya. Kan di sini banyakan yang udah pensiun kan Pak? Iya, tuh ngapain lagi artinya? Kalau bukan ke masjid, emang mau ngapain? Mau touring-touringan mah itu udah bukan waktunya lagi sekarang ya. Sekarang mah waktunya kita iya. Ya, kadang kan gitu ya. Ada yang udah masa-masa mendekati pensiun, dia udah sibuk mikirin nanti saya mau usaha apa kalau udah pensiun gitu. Enggak. Masa usaha kan udah puluhan tahun udah lewat, kerja udah lewat. Sekarang mah tinggal mikirinnya nanti setiap pagi kajian kemana, siang kajian kemana, sholat jamaah jangan sampai ketinggal gitu. Terus siapa lagi? Nah, yang keempat, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadi 2 orang atau orang-orang yang saling, iya, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dia cinta kepada saudaranya, bertemu dan berpisah karena Allah, bukan karena ada kepentingan yang lain. Kenapa akrab banget sama bapak itu? Saya punya urusan bisnis sama dia. Berarti itu bukan karena Allah. Kenapa kok akrab banget sama dia? Saya satu komunitas sama dia, komunitas motor gede. Ya, karena Allah. Karena kalau saya bergaul sama dia, sering diingatkan untuk sholat berjamaah, sering diajak ke pengajian, itu yang membuat kita saling mencintai. Karena dia orangnya Masya Allah, baca Qurannya rajin, sholat berjamaahnya nggak pernah ketinggalan. Nah, itu yang kita jadikan patokan untuk kita saling mencintai dengan orang lain, dengan saudara kita. Nah, kalau ada orang yang saling mencintai, dekatnya dia dengan seseorang karena Allah, karena ketakwaan, karena kesolehan, jauhnya dia dari orang itu karena memang dia menghindari keburukan. Nah, insya Allah orang yang seperti ini ya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian yang ke-5 siapa? Rajulun da'atuhum ra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang digoda oleh wanita yang memiliki kedudukan, memiliki kecantikan, namun dia tolak godaan itu dengan alasan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Jadi tolakannya bukan karena yang lain. Digoda sama perempuan, nggak mau katanya. Kenapa? Saya takut ketahuan istri saya. Itu masuk nggak Bu? Nah, bukan takut karena Allah. Ntar kalau istri saya tahu, waduh, bahaya katanya. Seperang dunia ketiga. Atau diajak jalan sama perempuan ke puncak yuk katanya. Enggak katanya. Ditolak tuh perempuan ngajak jalan. Kenapa? Lagi nggak punya duit. Itu mah bukan karena Allah berarti. Jadi alasannya takut karena Allah, takut kepada Allah. Ketika ada yang digoda oleh lawan jenisnya yang
dia pun sebetulnya memiliki ketertarikan dengan lawan jenisnya itu karena cantiknya, karena gantengnya, karena kedudukannya mungkin. Tapi dia tolak dengan alasan takut kepada Allah. Dia tidak mau melanggar aturan Allah. Dia tidak mau mencacati agamanya. Maka insya Allah orang seperti ini yang menjaga kehormatannya karena Allah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, di hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam siapa, Bu? Ini Masya Allah, mantap. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai diibaratkan oleh Rasulullah SAW, ketika tangan kanannya memberi, tangan kirinya seakan-akan tidak melihat, tidak mengetahui. Saking ini ibaratnya ini kinayah atau kiasan tersembunyinya sedekah yang dia lakukan. Jadi tidak di apa, kalau sekarang maksudnya apa, di upload ya, lagi sedekah dia foto kemudian di upload gitu ya. Karena untuk kepentingan kontennya. Ya boleh sih sebetulnya ditunjukkan kalau dia bisa menjaga keikhlasan dengan tujuan untuk memotivasi orang lain, silahkan. Tapi kalau akan membuat hatinya rusak niatnya, kemudian itu tidak dianjurkan. Tapi dalam hadis ini yang akan mendapatkan naungan dari Allah itu yang disembunyikan, yang dia tidak tunjukkan kepada orang lain. Ya bahkan kalau bisa mah istrinya sendiri nggak tahu. Curiga gajinya setengah hilang, tiap bulan setengah hilang. Istrinya curiga. Jangan-jangan ini ada pos 2 katanya. Padahal dia sedekah ya. Makanya ibu-ibu, kalau suami gajinya setengah hilang setiap bulan, jangan curiga dulu. Mungkin suaminya sedekah dan disembunyikan dari ibu, pengen dapat naungan dari Allah dan sedekahnya ke siapa? Ke janda katanya. Disembunyikan. Tapi anjuran Nabi SAW dalam hadis ini, sedekah itu memang baiknya disembunyikan. Dan di dalam Al-Quran pun Allah menyatakan sedekah yang disembunyikan itu lebih baik karena akan lebih menjaga atau lebih terjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan, dari riya, dari dari niat-niat yang mungkin akan merusak pahala sedekah kita. Jadi sedekah dianjurkan dalam keadaan lapang dan sempit. Itu salah satu ciri dari orang yang memang memiliki ketakwaan yang baik, yaitu ketika dia dalam keadaan sempit tetap berusaha untuk berinfak walaupun mungkin sesuai dengan kemampuan yang dia miliki.
tapi tetap dia harus atau ingin bersedekah. Nah, jadi yang keenam, seseorang yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya, betul-betul dia menjaga keikhlasan. Ya. Banyak apa kisah orang-orang soleh yang baru diketahui kebaikannya itu setelah dia meninggal. Bagaimana itu ya? Bagusnya mereka menyembunyikan amal mereka. Bahkan ada orang yang setiap hari puasa sunnah, ya puasa sunnah sehari, puasa sunnah 2 hari puasa daun, sampai istrinya aja nggak tahu dia itu puasa sunnah setiap puasa daun. Ada orang yang ya sedekah tadi keluarganya nggak ada yang tahu dia sedekah. Nah, ini yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Ini yang akan menyelamatkan kita di hari itu. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir siapa? Rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri. Ya, khalian itu menyendiri. Fafadat ainahu, kemudian sampai mengalir air matanya, sampai menangis dia karena dia ingat dengan Allah. Dia merasakan kebesaran Allah, dia mengingat rahmat Allah, dia mengingat dosa-dosanya kepada Allah. Kemudian dia menangis di kesendiriannya itu karena Allah. Tentu kalau orang sendiri mah menangisnya karena Allah pastinya, karena ada Allah, hanya ada Allah yang mengetahui. Nah, ini orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang disebutkan dalam hadis tadi berusaha untuk kita jalankan, insya Allah itu yang akan amalan-amalan yang akan menyelamatkan kita di padang mahsyar nanti, selain amalan-amalan yang lain secara umum. Karena semua amalan kita itu akan bermanfaat untuk kita, ya terutama di hari kiamat nanti. Jadi kalau mau zikir lebih bagus sendirian apa rame-rame? Sendirian. Kalau kita sendirian mah tuh mau nangis, mau apa kek, ya mau ini ke Allah silakan. Kalau ada orang mah kita nangis, ya nanti jadi ria juga ya. Wih, dia mah orangnya khusyuk, dia orangnya hatinya lembut, gampang nangis gitu depan orang. Ya, tapi kalau lagi sendirian gimana? Ya, kalau di depan orang mah, kalau bisa mah ya jangan menunjukkan. Nanti kalau sendirian baru nangis. Saat itu lebih baik daripada ya, ada ungkapan dari ulama yang tafakkur lebih aku sukai daripada salat sunnah ya. Karena memang
tadi tafakkur yang benar yang akan membuat kita semakin memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuat bertambahnya keimanan kita, itu lebih disukai oleh para ulama dibandingkan mereka melakukan sholat-sholat sunnah. Ya, mempelajari ayat-ayat Allah, ya, belajar menuntut ilmu lebih mereka sukai daripada menjalankan ibadah sunnah. Artinya ketika itu berbarengan waktunya, bukan berarti kemudian ibadah-ibadah sunnahnya ditinggalkan. Para ulama kita tahu, ya, mereka tuh ibadah sunnahnya luar biasa. Walaupun mereka mengungkapkan lebih aku sukai belajar daripada ibadah sunnah, bukan berarti ibadah sunnahnya ditinggalkan. Iya. Nanti ada beberapa yang harus kita pikirkan memang, terutama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang tercipta di alam semesta, sehingga kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan memikirkan ayat-ayat tersebut. Kan kita pernah belajar ya Bu ya, tentang siapa Rabbmu gitu ya. Kalau ditanya man rabbuka, gimana jawabnya Bu? Rabbi Allah. Siapa Allah itu? Allazi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Itu jawaban untuk pertanyaan man rabbuk. Ketika kita ditanya man rabbuka, kemudian kalau ditanya bimadza arafta rabbaka, ya, terus bagaimana kamu bisa mengenal Rabbmu, mengenal Allah itu gimana caranya? Kan nggak bisa langsung lihat Allah, nggak bisa ketemu sama Allah. Nah, maka jawabnya araftu Rabbi bi ayatihi wa makhluqatihi. Aku bisa mengenal Rabbku, mengenal Allah. Sarana mengenal Allah itu apa? Bi ayatihi, satu dengan ayat-ayatnya, dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi kita belajar. Itu sarana untuk kita bisa mengenal Allah, bisa ma'rifat kepada Allah. Yang kedua, wa bi makhluqatihi, dengan makhluk-makhluk, dengan tafakkur, dengan merenung, memikirkan makhluk-makhluk Allah, sehingga kita akan bisa mengenal Allah, mengenal kebesaran Allah, mengenal keagungan Allah, kemahakuasaan Allah, dengan melihat makhluk-makhluk Allah yang ada di sekitar kita, yang disebut tafakkur tadi. Ketika sholat berjamaah, di saat posisi sedang sujud, tiba-tiba cairan dalam tenggorokan keluar lalu berkumpul di mulut. Apakah sholatnya dilanjutkan atau dibatalkan? Kalau cairan itu sedikit dan kemudian tertelan lagi atau ditelan lagi, maka itu tidak mengapa. Ya, tidak disebut minum yang membatalkan sholat, dan tidak juga disebut minum yang membatalkan puasa. Ketika cairan itu sedikit
kemudian ditelan kembali. Kalau dalam posisi sholat kemudian kita memang sering atau ada suatu keadaan, entah itu penyakit atau apa, yang membuat kita sering mengeluarkan air di mulut kita yang mungkin tidak bisa ditelan karena banyak mungkin, dan itu terjadi sering ketika kita sholat mungkin atau ketika, maka pertama, pada asalnya ketika kita melakukan suatu ibadah, kita tidak boleh membatalkan ibadah kita tanpa ada alasan yang dibolehkan dalam syariat, seperti batal wudunya atau yang lainnya. Ya, selama tidak ada hal-hal yang dibolehkan dalam syariat untuk boleh membatalkan ibadah kita, maka tidak boleh kita batalkan ibadah itu kalau memang masih bisa dilanjutkan. Nah, kalau memang kejadiannya seperti itu, umpamanya ada penyakit atau ada hal yang membuat kita merasa seperti itu, maka kita bisa menyediakan tempat atau semacam tisu atau apa untuk mengeluarkan itu dari mulut kita, kemudian kita masukkan ke dalam saku. Jadi mungkin seperti itu. Jadi sebisa mungkin sholat itu kalau memang tidak ada hal-hal atau uzur-uzur syar'i yang membolehkan kita membatalkannya, ya kemudian kita bisa tetap melanjutkan sholat kita, maka lanjutkan, tidak boleh dibatalkan. Nah, itu mungkin solusinya. Jadi kalau memang kita bisa menelan kembali, insya Allah itu tidak membatalkan sholat kita atau tidak disebut minum yang membatalkan sholat. Sekalipun sedang puasa, menelan air ludah ketika puasa itu tidak membatalkan puasa selama dia belum keluar dari mulut kita. Dalam kitab fikih itu, kalau dia sudah keluar melewati bibir, kemudian itu baru disebut memasukkan air dari luar. Tapi kalau dia masih ada di dalam, kemudian kita telan, itu tidak disebut memasukkan air ke dalam tubuh kita atau minum. Ya, mungkin seperti itu. Iya. Selama dia belum keluar, masih ada di dalam, itu tidak disebut memasukkan barang ke dalam jauh kita atau ke dalam tubuh kita. Ada yang lain apa itu? Saya pernah membaca bisa wali, seorang wali itu biasa keluar malam, tiba-tiba suatu malam dia berjumpa dengan seekor anjing. Seekor anjing itu kan najis. Karena anjing itu mendekat, maka
jubahnya diangkat. Ketika jubahnya diangkat, dengan izin Allah, si anjing itu bilang, apakah sedemikian hinanya Pak saya? Katanya anjing itu begitu. Kalau saya menyentuh kamu bisa mencuci bajumu dengan tanah atau air 7 kali. Tapi kamu memandang rendah aku sehingga hatimu itu dosanya menempel di hatimu, nggak akan hilang walaupun dicuci dengan 7 samudera. Artinya dia nggak akan diampuni dosanya. Karena ini berhubungan dengan merendahkan orang lain. Dosa itu dosa yang merendahkan orang lain. Itu kira-kira bagaimana ya? Kalau kita mau merendahkan. Terlepas dari cerita tadi, ya apakah cerita itu sahih atau tidak, terlepas dari itu, merendahkan orang lain, kita merasa ada yang lebih rendah dari kita, dari orang lain, itu berarti kesombongan. Artinya, ketika ada di dalam hati kita perasaan merendahkan orang lain atau menganggap ada orang lain yang lebih rendah dari kita, atau kita merasa lebih mulia, lebih tinggi dari orang lain, maka itu artinya kesombongan, takabur namanya, kibir. Karena Nabi SAW mengatakan ketika menyebutkan tentang sombong, kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu indikasinya adalah yang pertama, tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran walaupun kebenaran itu sudah jelas, karena gengsinya mungkin, karena menolak kebenaran, tidak mau menerima dan menjalankan kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, menganggap rendah orang lain. Makanya ketika kita di dalam hatinya merasa ada orang lain yang lebih rendah, atau menganggap rendah, memandang rendah orang lain, atau merasa tinggi dari orang lain, itulah yang disebut dengan kesombongan yang akan membuat kita terhalang dari masuk surga. Ya, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik seberat zarah kesombongan. Jadi mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari memiliki sifat sombong. Ya, sombong itu di mana, Pak? Di hati. Ya. Sombong itu di hati. Kalau perbuatan atau ucapan itu hanya ungkapan saja dari hati kita. Jangan dikira orang yang beli-belian sesuatu yang bagus itu langsung dicap, oh sombong ya Bang. Enggak, sombong itu di hati. Ketika ada perasaan kita merendahkan orang lain, menganggap orang lain lebih rendah, merasa diri kita lebih baik, lebih mulia, lebih hebat, itulah yang disebut dengan kesombongan. Nah, maka sangat dilarang. Sombong itu termasuk dosa besar, bukan? Termasuk dosa besar yang hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, manusia dengan kerendahannya, dengan kelemahannya, dengan kehinaannya, maka tidak pantas untuk merasa sombong. Ya, belum tentu
dirinya itu betul-betul tinggi di hadapan Allah. Belum tentu orang yang dia rendahkan ya di hadapan Allah itu memang kedudukannya lebih rendah dari dirinya. Akan dia ahli maksiat, ya nggak tahu kan. Kalaupun dia ahli maksiat, kalau dia masih hidup, kita masih hidup, masih ada kemungkinan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu akhir kehidupan kita. Hari ini kita ngaji, kita sholat, kita baca Quran, terus tetangga kita umpamanya maksiat apa, terus kita rendahkan dia, terus besok belum tentu keadaannya masih seperti ini, bisa jadi nanti Allah balikkan ya. Jadi kita tidak tahu khatimah kehidupan kita, penutup kehidupan kita itu seperti apa. Yang akan menentukan mulia dan hinanya kita di sisi Allah kan akhir dari kehidupan kitanya, bukan sekarang. Tidak boleh ada kita merasa lebih mulia, merendahkan orang lain ya. Bahkan jangan sampai, kata Nabi, kita menghina atau mencela orang lain karena dosa yang mereka lakukan. Karena apa? Kata Nabi, tidaklah seseorang menghina, mencela orang lain karena suatu dosa kecuali dia akan jatuh kepada dosa itu. Dia tidak akan meninggal, dia tidak akan mati kecuali telah terjatuh kepada dosa itu. Jadi orang yang menghina orang lain karena perbuatan buruk, ya, dia menghina, dia berlaku sombong kepada orang itu karena keburukan yang dia lakukan, maka dia tidak akan diwafatkan oleh Allah kecuali setelah dia diuji dengan perbuatan dosa yang dihinakan orang lain dengan perbuatan itu. Nah, bisa jadi kan ada orang yang menghina orang karena korupsi gitu, ujung-ujungnya dia juga yang korupsi. Ada orang yang menghina orang lain karena keburukan tertentu, dia sendiri. Nah, makanya jangan sampai gitu. Baik, kita jadi baca hadis yang ke-28 ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.